Masih bersama dengan saya, Andries Noya, dalam materi analisis kebutuhan perkembangan anak usia dini. Kali ini kita akan membahas topik perkembangan motorik anak usia dini. Masa kanak-kanak atau anak usia dini merupakan waktu yang tepat untuk mulai memberikan stimulus sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Apa yang dipelajari seorang anak di awal kehidupan akan mempunyai dampak pada kehidupan di masa yang akan datang. Sehingga apapun yang dipelajari diberikan oleh orang tua, guru di sekolah, bagi anak dalam perkembangan di usia dini, itu turut mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang. Usia dini adalah masa peka bagi anak. Pada usia ini perkembangan anak akan berkembang secara optimal karena pada masa ini merupakan peletakan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan nilai agama serta moral. Usia ini sering disebut sebagai usia emas atau the golden age. Karena masa ini akan terjadi perkembangan yang pesat terhadap semua aspek perkembangan. Dan masa emas ini terjadi sekali dalam seumur hidup. Tidak akan kembali lagi setelah anak-anak menuju dewasa. Masa usia dini merupakan masa yang ideal untuk mengajarkan berbagai keterampilan motorik. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Menurut Harlock 2003 menyatakan bahwa yang pertama, pada usia kanak-kanak, tubuh anak lentur sehingga anak lebih mudah menerima rangsangan semua pelajaran. Yang kedua, anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajarinya. Maka bagi anak, keterampilan yang baru dipelajarinya menjadi lebih mudah. Yang ketiga, apabila pada remaja dan orang dewasa merasa bosan melakukan pengulangan, akan tetapi bagi anak-anak lebih menyukai yang demikian. Anak-anak lebih suka pola pengulangan yang turut membantu pola otot terlatih secara efektif. Menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2009 tentang lingkup perkembangan fisik pada anak usia 4 sampai 5 tahun adalah perkembangan motorik. Fatmawati dalam bukunya pada tahun 2020 menyatakan bahwa perkembangan motorik yaitu perkembangan yang mengendalikan gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Satu bagian tubuh yang cukup penting dalam perkembangan motorik anak atau manusia adalah spinal cord. Spinal cord atau yang sering kita kenal dengan istilah sumsum tulang belakang merupakan jaringan lunak yang dikelilingi oleh tulang belakang. Spinal cord memanjang dari otak bagian bawah serta berisikan sekumpulan sel-sel saraf yang akan menuju ke berbagai bagian tubuh. Sumsum tulang belakang ini menjadi jembatan penghubung antara otak dan anggota tubuh. Betapa pentingnya spinal cord atau sumsum tulang belakang ini karena tugasnya adalah menjadi jembatan, menjadi penghubung antara otak dan anggota tubuh sehingga apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh itu semua bersumber dari otak. Salah satunya adalah gerak motorik anak. Perkembangan motorik anak akan terlihat jelas melalui gerakan yang anak lakukan. Anak diharapkan dapat melakukan gerakan secara optimal karena gerak yang dilakukan oleh anak dapat menimbulkan pembelajaran yang berhubungan dengan pengalaman. Perkembangan motorik berlangsung dari bayi hingga dewasa. Perkembangan motorik pada bayi ditandai dengan perubahan aktivitas yang tidak terkendali menjadi aktivitas yang terkendali.
Perkembangan motorik pada bayi berjalan dengan cepat. Anak belajar untuk mengendalikan kepala, berdiri, dan berjalan pada masa bayi di tahun pertama. Seiring berjalan, motorik anak bertambah kemampuannya. Semakin bertambah usia, maka semakin berkembang kemampuan motorik anak. Gerak motorik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkah laku anak sehari-hari. Misalnya, secara langsung perkembangan motorik anak menentukan keterampilan geraknya sendiri, dan secara tidak langsung perkembangan motorik dapat mempengaruhi cara anak untuk memandang dirinya sendiri dan bagaimana cara dia memandang orang lain. Ada beberapa prinsip dalam kita mempelajari perkembangan motorik anak usia dini. Prinsip yang pertama yaitu kematangan saraf. Kematangan saraf ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk melakukan gerakan motorik, sangat ditentukan oleh kematangan saraf yang mengatur gerakan tersebut. Pada waktu anak dilahirkan, saraf-saraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik. Pada usia kurang lebih 5 tahun, saraf-saraf ini sudah mencapai kematangan dan menstimulasi berbagai kegiatan motorik. Otot-otot besar mengontrol gerakan motorik kasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan berlutut. Berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan otot-otot halus yang mengontrol kegiatan motorik halus, seperti menggunakan jari-jari tangan untuk menyusun puzzle, memegang pensil atau menggunting, membentuk dengan plastisin atau tanah liat. Prinsip yang kedua yaitu urutan. Ketika anak mencapai usia 5 tahun, ia memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks, yakni kemampuan untuk mengkoordinasi gerakan motorik agar seimbang. Yang dimaksud dengan urutan yaitu bagaimana anak mengkoordinasi gerakan motorik dengan seimbang, seperti berlari sambil melompat, mengendarai sepeda, dan lain-lain. Pada urutan pertama disebut pembedaan yang mencakup perkembangan secara perlahan dari gerakan motorik kasar yang belum terarah ke gerakan yang lebih terarah sesuai dengan fungsi gerakan motorik. Urutan kedua adalah keterpaduan, yaitu kemampuan dalam menggabungkan gerakan motorik yang saling berlawanan dalam koordinasi gerakan yang baik, seperti berlari dan berhenti, melempar dan menangkap, maju dan mundur, serta lain sebagainya. Yang ketiga, prinsip motivasi. Motivasi itu bersifat alami, dan motivasi inilah yang mendorong anak untuk berperilaku, beraktivitas untuk mencapai tujuan. Semakin kuat motivasi, maka semakin cepat dalam memperoleh tujuan dan kepuasan. Begitu juga dengan anak. Kematangan motorik anak memotivasi anak untuk melakukan aktivitas motorik dalam lingkup yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, aktivitas fisik yang meningkat dengan tajam. Yang kedua, anak seakan-akan tidak mau berhenti melakukan aktivitas fisik menggunakan otot-otot kasar maupun halus. Motivasi yang datang dari dalam diri anak perlu didukung dengan motivasi yang datang dari luar. Misalnya dengan memberi kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai kegiatan gerak motorik serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak. Prinsip yang keempat yaitu pengalaman. Perkembangan gerakan merupakan dasar dari perkembangan berikutnya. Latihan dan pendidikan gerak pada anak usia dini lebih ditujukan bagi pengayaan gerak, pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang,
dalam suasana riang gembira anak. Dan prinsip yang kelima itu berbicara tentang praktik. Beberapa kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan pengembangan motorik perlu dipraktikkan anak dengan bimbingan guru. Jadi perkembangan motorik anak jika dipraktikkan itu perlu ada bimbingan dari guru. Kebutuhan anak-anak tersebut misalnya ekspresi melalui gerakan, bermain sebagai bagian dari perkembangan anak, kegiatan yang berbentuk drama, kegiatan yang berbentuk irama, dan berbagai macam latihan motorik kasar maupun motorik halus yang perlu dilakukan dengan bimbingan yang diterima anak yang dilakukan oleh guru. Itulah beberapa prinsip perkembangan motorik pada anak usia dini. Mengapa perkembangan motorik anak usia dini itu penting? Mempelajari perkembangan motorik anak usia dini itu sangat penting. Pada dasarnya, perkembangan motorik anak sejalan dengan kematangan saraf dan ototnya, sehingga setiap gerakan merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perlu diketahui bahwa perkembangan motorik setiap anak tidak sama. Ini penting untuk diketahui bahwa perkembangan motorik antara anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda, tidak sama. Tetapi tergantung pada proses kematangan masing-masing anak, kematangan fisik dan kematangan psikisnya. Hal ini penting untuk diperhatikan agar segala keterlambatan atau gangguan pada perkembangan motorik anak bisa atau dapat segera terdeteksi dan dikoreksi. Ini menjadi poin yang sangat penting, bahwa keterlambatan atau gangguan pada perkembangan motorik anak itu harus diperhatikan. Si A, si B, si C mengalami keterlambatan, mengalami gangguan motorik kasar atau halus, itu harus dideteksi dan dikoreksi sedini mungkin, sehingga perlu adanya pendampingan dan melakukan pendampingan terhadap anak usia dini tersebut. Keterlambatan yang tidak diperhatikan bisa saja akan berpengaruh pada perkembangan motorik kasar dan motorik halus lainnya. Mengapa perkembangan motorik itu penting? Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, dengan mempelajari perkembangan motorik anak mampu meningkatkan perkembangan kognitif atau kecerdasannya. Yang kedua, anak membangun rasa percaya diri dan kemandiriannya. Yang ketiga, meningkatkan tingkat fokus anak terhadap satu objek. Yang keempat, membantu mempererat hubungan orang tua dan anak. Ini jelas ketika anak melakukan aktivitas motorik tertentu, entah itu motorik kasar maupun motorik halus, dengan dibimbing oleh orang tua, maka terjadilah hubungan yang erat antara orang tua dan anak. Ini membantu mempererat hubungan orang tua dan anak. Dan yang terakhir, mengapa perkembangan motorik itu penting? Karena perkembangan motorik mampu merangsang kreativitas dan imajinasi yang semakin luas. Nah, pada poin yang terakhir ini sangat penting. Dengan kemampuan kreativitas dan imajinasi akibat perkembangan motorik yang matang, maka anak mampu mengembangkan kecerdasan visual spasialnya. Pertanyaannya, apa itu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang lingkup perkembangan fisik pada kecerdasan visual spasial tidak kalah penting. Ya, ada berbagai macam kecerdasan, misalnya kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, itu penting bagi anak. Tetapi kecerdasan visual spasial ini juga tidak kalah penting dari kecerdasan-kecerdasan lainnya yang harus dibentuk dalam diri anak usia dini.
Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan otak untuk membayangkan, mengingat, dan juga melakukan recall bayang-bayang visual yang sebelumnya pernah dilihat maupun pernah terbayangkan. Nah, tanda-tanda anak dengan kecerdasan visual spasial yang tinggi diantaranya mudah mengingat wajah seseorang, mudah mengingat sebuah bentuk maupun tata letak ruangan, maupun mengingat setiap detail sebuah benda, sehingga anak mampu menirukannya melalui gambar. Anak juga mampu mengingat detail seperti warna, garis, ruang, bentuk, dan juga ukuran. Selain itu, anak dengan kecerdasan visual spasial yang unggul mampu melihat sebuah benda dari berbagai perspektif, sehingga ia dapat dengan fasih menjelaskan bentuk sebuah benda, bahkan hingga menceritakannya dengan baik. Nah, ketika anak mampu menjelaskan sebuah benda dari berbagai perspektif dan dapat menceritakan dengan baik, maka kita akan menemui kesan atau memiliki kesan bahwa si anak ini memiliki kecerdasan visual spasial yang sangat baik, atau anak ini visualnya baik sekali. Tentunya untuk mengasah kecerdasan visual spasial ini ada teknik dan cara khusus yang dilakukan baik oleh orang tua maupun oleh guru di sekolah yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kecerdasan visual spasial anak. Menurut Megel Richard pada tahun 1989, keterampilan motorik itu dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor skill dan keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Keterampilan motorik kasar adalah gerak fisik yang melibatkan otot-otot besar seperti otot lengan, kaki, dan leher. Ada 3 jenis gerakan yang dapat dilakukan dalam motorik kasar, yaitu yang pertama gerakan lokomotor, yang kedua gerak non-lokomotor, dan yang ketiga gerak manipulatif. Mari kita lihat satu persatu. Gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah aktivitas gerakan dengan cara memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa gerakan yang termasuk pada gerakan lokomotor adalah yang pertama melangkah, yaitu memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dengan menggerakkan salah satu kaki ke depan, ke belakang, ke samping, atau serong dengan diikuti kaki yang satunya lagi. Yang kedua yang termasuk dalam gerak lokomotor adalah berjalan, yaitu memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dengan melangkahkan kaki secara berulang-ulang dan bergantian, di mana salah satu kaki pasti menginjak bumi. Yang ketiga yaitu berlari, yaitu mirip berjalan namun dengan jangkauan yang lebih jauh dan ada waktu di mana kedua kaki tidak menginjak bumi. Yang keempat yaitu melompat. Melompat yaitu memindahkan tubuh ke depan dengan bertumpu pada salah satu kaki dan mendarat dengan kedua kaki. Gerakan lokomotor yang kelima yaitu meloncat. Meloncat yaitu memindahkan tubuh ke depan atau ke atas dengan bertumpu pada kedua kaki dan mendarat dengan kedua kaki. Yang keenam yaitu merangkak. Merangkak yaitu menggerakkan tubuh dengan bertumpu pada telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Gerakan lokomotor yang ketujuh yaitu merayap. Merayap yaitu menggerakkan tubuh dengan bertumpu pada telapak tangan sampai siku dan badan bagian depan, mulai dari dada sampai ujung kaki. Yang kedelapan yaitu berjingkat.
Berjingkat yaitu memindahkan tubuh ke depan dengan cara bertumpu pada salah satu kaki, baik kiri maupun kanan, dan mendarat pada kaki yang sama. Dan yang kesembilan, gerakan lokomotor yaitu berguling. Berguling yaitu memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dengan cara merebahkan diri lalu menggulingkan seluruh badan ke kanan atau ke kiri. Itu gerakan lokomotor. Yang kedua adalah gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor adalah aktivitas atau tindakan dengan tidak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Contoh gerakan non-lokomotor adalah gerakan memutar tubuh atau bagian-bagian tubuh seperti kepala, lengan, pinggang, kedua lutut, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan. Yang kedua yaitu menekuk atau membungkukkan tubuh seperti gerakan bangun tidur atau sit up, duduk dan membungkuk sambil memeluk dua kaki, menelungkup dan menarik ke atas kedua kaki, dada sampai kepala. Yang ketiga dari gerakan non-lokomotor yaitu latihan keseimbangan. Seperti berbaring telentang dan kedua kaki dinaikkan lurus ke atas. Gerak pesawat terbang, salah satu kaki diangkat, kedua tangan direntangkan, lalu perlahan badan dibungkukkan. Itu contoh gerak non-lokomotor. Dan yang ketiga yaitu gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah aktivitas yang dilakukan tubuh dengan bantuan alat. Contohnya melempar, menangkap, mengiring, menendang, memantulkan bola atau benda-benda lainnya. Keterampilan motorik kasar pada anak juga akan berkembang sesuai dengan usianya. Pada usia 3 tahun, untuk gerak manipulatif, ini tidak dapat berbelok, berhenti dengan tiba-tiba atau dengan cepat. Melompat dengan kaki pada jarak 15-20 cm, naik tangga tanpa dibantu dengan menggunakan kaki secara bergantian, dapat melompat sesuai urutan yang tidak ditentukan dengan beberapa variasi tambahan. Itu untuk usia 3 tahun. Untuk usia 4 tahun, dapat lebih efektif mengontrol gerakan untuk berhenti, mulai dan berbelok, dapat melompat dengan jarak 20-25 cm, dapat menuruni tangga dengan kaki bergantian dengan sedikit bantuan, melompat 4-6 langkah dengan satu kaki, dan yang ketiga usia 5 tahun mulai dapat berbelok dan berhenti secara efektif dalam permainan, dapat berlari sambil melompat dengan jarak kurang lebih 25-30 cm, dapat menuruni tangga dengan kaki bergantian tanpa dibantu, dan yang terakhir melompat dengan mudah pada jarak kurang lebih 30 cm. Nah, itulah contoh-contoh motorik kasar yang di dalamnya ada 3 gerakan, yaitu gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Dan yang terakhir yaitu perkembangan motorik halus. Lingkup pengembangan motorik halus adalah gerakan-gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot kecil, misalnya otot-otot jari tangan, otot muka, dan lain sebagainya. Gerakan motorik halus, terutama yang melibatkan otot tangan dan jari, biasanya membutuhkan kecermatan tinggi, ketekunan, dan koordinasi antara mata dan otot kecil. Contoh gerakan motorik halus misalnya menggunting, merobek, menggambar, menulis, melipat, menjahit, meremas, menggenggam, menyusun balok, tertawa, dan sebagainya. Nah, itulah penjelasan tentang perkembangan motorik pada anak usia dini. Kiranya bermanfaat bagi
kita semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini.